Shalom, salam podcast M116 Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ke 6 yang menjadi dasar podcast ini agar hidup kita makin baik dan makin benar. Kita akan belajar memahami undang-undang ITE. UU ITE menjadi trending dan ramai diperbincangkan menyusul kasus viral pencuri coklat di Alfamart yang malah mengancam pegawai minimarket tersebut dengan undang-undang ITE. Kasus ini terjadi di Alfamart Sampora, Cisauk, Tangerang 13 Agustus 2022. Lantas sebenarnya apa itu undang-undang ITE dan apa saja yang diatur di dalamnya? Dalam kasus pegawai Alfamart yang memergoki pencuri coklat, dia malah diancam dengan undang-undang ITE dan dipaksa membuat video permintaan maaf. Ancaman undang-undang ITE tersebut dibenarkan oleh manajemen Alfamart. Kasus viral ini bahkan sampai melibatkan pengacara kondang Hotman Paris yang bersedia membela pihak Alfamart. Apa itu undang-undang ITE? Sebelum membahas lebih lanjut mendalam tentang penggunaan perdebatan undang-undang ITE, mari kita mengenal pengertian dan produk hukum satu ini. Sederhananya, undang-undang ITE adalah undang-undang informasi dan transaksi elektronik, adalah undang-undang yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik. UU ITE pertama kali disahkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebelum akhirnya direvisi dengan Undang-Undang Nomor 19 2016. Berdasarkan UU ITE, informasi elektronik adalah salah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto elektronik, dan interchange atau ADI, surat elektronik, electric mail, telegram, telex, telekopi, dan sejenisnya, huruf, tanda baca, angka kode, akses simbol, atau perforasi yang telah diolah, yang memiliki arti dan dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sementara transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya. Aturan ini berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur UU ITE, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Manfaat UU ITE. Salah satu pertimbangan pembentukan UU ITE adalah pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman dan mencegah penyalahgunaan dengan memperhatikan nilai-nilai agama, sosial, budaya masyarakat Indonesia. Sementara secara umum, kehadiran UU ITE memiliki beberapa manfaat jika dilaksanakan dengan benar. Sebagai UU ITE yang mengatur informasi transaksi elektronik, berikut beberapa manfaatnya. Menjamin kepastian hukum untuk masyarakat yang melakukan transaksi elektronik, mendorong adanya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Salah satu upaya mencegah adanya kejahatan yang dilakukan melalui internet, melindungi masyarakat dan pengguna internet lainnya dari berbagai tindak kejahatan online. Perbuatan yang dilarang UU ITE, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Nomor 11 Tahun 2008, Informasi transaksi elektronik menjelaskan secara rinci apa saja perbuatan yang dilarang. Bagi mereka yang melanggar UU ITE berpotensi mendapat hukuman berupa denda hingga kurungan penjara. Satu yang dilarang, menyebarkan video asusila. Ya, itu terkait dengan pasal 27 ayat 1 UU ITE. Hukumannya 6 tahun penjara atau 1 miliar. 2. Judi online. Pasal 27 ayat 2, hukuman 6 tahun atau 1 miliar. Pencemaran nama baik, pasal 27 ayat 3, hukumannya 4 tahun dan denda paling banyak 750 juta. 4. Pemerasan dan pengancaman, pasal 27 ayat keempat, hukumannya 6 tahun, paling denda paling tinggi 1 miliar. 5. Berita bohong, pasal 28 ayat 1, hukumannya 6 tahun atau dan paling banyak 1 miliar. 6. Ujaran kebencian, Undang-Undang 28 ayat kedua, permusuhan secara individu, antar golongan, ras, agama, suku dilarang. 6 tahun atau 1 miliar. 7. Teror online, pasal 29 UU ITE, dengan sengaja tanpa hak mengirimkan informasi elektronik, dokumen elektronik berisi ancaman, kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Hukuman 4 tahun atau denda 750 juta. Perbuatan yang dilarang dalam UU ITE, mengakses, mengambil, meretas sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun, pasal 30. Melakukan intersepsi, penyadapan terhadap sistem elektronik milik orang lain, public ke privat, pasal 31.
mengubah, merusak, memindahkan tempat yang tidak berhak, menyembunyikan informasi, dokumen elektronik, membuka dokumen atau informasi rahasia, pasal 32. Mengganggu sistem elektronik, pasal 33. Menyediakan perangkat keras atau perangkat lunak termasuk SAD di komputer, kode akses yang melanggar larangan, pelanggar larangan yang telah disebutkan dalam pasal 34. 6. Pemalsuan dokumen elektronik dengan cara memanipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan atau pengerusakan, pasal 35. Pelaksanaan UU ITE. Semua transaksi elektronik serta perangkat pendukung memperoleh perlindungan hukum. Masyarakat mampu memaksimalkan potensi ekonomi secara digital. Peningkatan potensi pariwisata melalui e-tourism dengan mempermudah penggunaan teknologi. Traffic internet yang tersedia di Indonesia dimanfaatkan untuk kemajuan masyarakat dan cara membuat konten edukasi, konten yang bermanfaat. Produk ekspor diterima tepat waktu yang membuat potensi kreatif masyarakat bisa lebih maksimal untuk bersaing dengan negara lain. Dampak negatif UU ITE. Ini ada ya, nanti cari saja. Dampak negatifnya selalu dampak negatifnya membatasi kebebasan berpendapat, terutama dengan beropini dan memberikan kritik, menimbulkan kesewenang-wenangan para penegak hukum dan menentukan orang yang tersandung UU ITE bersalah dan layak dipidanakan tanpa memilih unsur pasal mana yang dilanggar. Menjadi instrumen sebagian kelompok dalam rangka balas dendam, kurang menjamin kepastian hukum karena putusan terkait pasal-pasal multitafsir, memicu keresahan dan perselisihan. Masyarakat dengan mudah melaporkan ke penegak hukum sehingga menambah sumber konflik. Tidak efektif karena beberapa pasal merupakan duplikasi aturan KUHP seperti pasal 273 dan seterusnya ya. Plus dan minus UU ITE sama seperti pisau, akan baik di orang tukang masak dengan manfaatnya, tapi pisau akan buruk di tangan-tangan orang jahat. Biarlah kita menjadi orang yang baik, benar sesuai dengan Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ke 6. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.